Sobat sosial, kembali lagi bersama gue Zaki Alikram. Di sini kita nongkrong, di sini kita sharing, di sini kita berbagi apapun itu. Jadi kalian jangan malu-malu. Kalian silakan utarakan apa pendapat, masukan kalian, kritik kalian, silakan dan selamat menikmati. Oke teman-teman, kalian pasti pada tahu lah kemarin Raja Kripto ditangkap gitu ya, dilaporkan atas dugaan penipuan atau pengancaman soal koin Manta ya. Oke. Nah, tapi setelah gue baca-baca, gue pelajarin, ini memang ya sama-sama dua-duanya orang korban dan Timothy Ronaldnya ya memang orang yang gila duit, tapi mereka beda cara. Timothy Ronald dia ngeeksploitasi orang-orang yang gila duit, orang-orang yang gila duit juga kemakan sama omongannya Timothy Ronald. Jadi menurut gue dua-duanya bego. Nah, kenapa dua-duanya bego? Oke, jadi gini kan Timothy Ronald nih dia punya sinyal lah, jadi dia uh, dipercayalah sama grup-grupnya, sama aliansinya dia atau sama circle-circleannya dia tuh sebagai mentor lah di kelasnya itu. Di kelasnya itu dibuka lumayan loh, 9 juta sampai 30-an juta kalau gua nggak salah. Nah, habis itu mereka kan dapat arahan gitu ya dari Timothy Ronald, kalau lo beli manta gitu, lo nanti akan mendapatkan keuntungan 300 sampai 500%. Nah, makanya orang-orang tuh pada tergiur, ya kan? Nah, orang-orang ini kan udah pasti mengharapkan keuntungan yang sangat legit gitu, tanpa mereka ngulik lagi, tanpa mereka cross check lagi, mereka benar-benar pure sepenuhnya percaya sama Timothy Ronald, ya kan? Ya udahlah, mereka akhirnya investasi, ada yang 150 juta sampai miliaran itu banyak. Dan korbannya juga ya bukan seorang dua orang, banyak. Tapi yang baru speak up cuma baru beberapa. Ya kasus ini masih berkembang lah. Nah, di sini kan lu mainnya di investasi ya, lu mainan saham atau trading atau itu di kripto. Nah, maksud gua di sini hal-hal seperti ini kan fisiknya nggak kelihatan dan nggak bisa diusahakan. Duit-duit saham ini cuma bisa kita gambarkan, cuma kita bisa analisa. Nah, jadi lu nggak perlu percaya sama siapapun, ya kan? Jadi ini orang-orang yang percaya sama Timothy Ronald menurut gue juga bego. Yang ngapain dia percaya sama Timothy Ronald secara full total? Ya makanya mereka pada kesel. Dan Timothy Ronald juga ya haji mumpung dong. Dia bisa manfaatin orang-orang ini ya kan. Orang yang punya duit bego ya kan. Gue iming-imingin aja begini. Akhirnya dia dapet lah itu. Ya ntar dengan cara apapun lah dia marketingnya, dengan dia flexing atau gaya mewah, gaya hidup. Ya pokoknya yang udah bilang ya Gen Z sukses hidup miliaran kerja kerja kerja, ya itu marketingnya dia lah, ya itu untuk membego-begoin orang-orang yang punya duit ini untuk kita kasih iming-iming untuk biar ngegandain duit gampang gitu loh, dengan lu percaya sama gue ya ini udah buktinya gue punya hidup mewah, punya mobil-mobil sport, gaya hidup gue mewah, gue masih muda, gue punya investasi di mana mana harta gue banyak kan. Itulah akhirnya mereka percaya ya karena memang masyarakat kita nih ya dari memang yang orang kayanya juga bisa dibegoin ya kan, bisa gampang kena giring opini, apalagi kalau udah ngelihat mewah-mewah dikit ya kan, kayak ada ya anjir keren banget ya Timothy Ronald, gue juga pengen dong, makanya gue ngikutin nih ya kan gaya hidupnya dia. Padahal kalau memang lo main investasi saham atau kripto itu memang ya udah duit gambling aja yang lu taruh situ, lu siap, lu harus siap kehilangan uang yang udah lu taruh situ, karena ya lu kalau namanya lu investasi saham itu lu udah harus terima ruginya gitu ya, entah lu keputusannya dasarnya dari mana lu naruh di saham itu, investasi di situ, lu mau naruh di koin manta dimanapun ya itu udah atas keputusan lo sendiri gitu loh.
Makanya lo harus udah siap, dan lo juga harus cross check ketika lo menentukan akan lo buang kemana nih uang ini, akan menjadi uang lagi yang lebih banyak atau lo akan kehilangan uang, kan gitu prinsipnya. Kalau misalnya di dunia digital keuangan, di finance atau stock bit, saham, bibit, ajaib gitu gitulah, yang memang sifatnya ya ini lu muterin uang yang memang yang duitnya tuh di dunia maya gitu loh. Sulit untuk benar-benar memprediksinya, nggak ada yang 100% bisa kita percaya di situ. Sekalipun Timothy Ronald ya, tapi permasalahannya kita kan nggak tahu nih Timothy Ronald nih dia ada terafiliasi sama orang belakangnya atau enggak. Soalnya kan katanya uh, abis dia nyuruh rekan-rekannya, teman-temannya itu yang di grup-grupnya itu, yang membershipnya itu untuk investasi, untuk naruh duit di Manta, abis itu mantannya drop dan mereka diancam untuk cut loss. Nah ini mungkin yang bisa jadi dipermasalahin. Tapi kan kita nggak tahu nih, Timothy uh, ada nggak orang belakangnya lagi. Kalau memang ada di belakangnya lagi, ini pasti kasus akan lebih memberatkan Timothy ya. Tapi kalau saat ini ya, kalau gue lihat sih saat ini ya korban-korbannya sih baper aja gitu loh, kena kena tipu. Kecuali korban-korbannya ini bisa ngebuktiin bahwa Timothy Ronald punya orang belakang yang untuk menjadikan dia nih influence untuk narik duit dari orang-orang kaya ya. Ini tiba-tiba habis itu koinnya di apa persen harganya turun, itu kita nggak tahu. Oke, last nih ya teman-teman. Kalau misalkan memang kalian pengen cepat ngegandain duit atau kalian pengen cepet-cepet kaya, kayaknya harus lu buang tuh pikiran itu. uh, Sekarang gimana ya, kita hidup ya kan memang perekonomian nggak yang melejit-melejit banget. Makanya orang tuh aneh kalau kaya-kaya banget tuh aneh. Nah, mereka usahanya di mana, kecuali mereka memang benar-benar usahanya di luar negeri gitu ya, dia punya investasi di luar negeri ya kan, bentuk perusahaan atau apapun. Tapi kalau kayak misalkan lu masih hidupnya di Indonesia, sahamnya di Indonesia, yang daya belinya kurang, nggak masuk akal sih, sangat nggak masuk akal. Ya mungkin entah lu memang flexing aja gitu kan, barang-barangnya fiktif gitu kan, barang-barangnya pinjem sewa ya kan. Kayak siapa tuh, ada tuh yang lucu tuh, lupa muka, Cina-Cinaan juga tuh, lucu tapi dia, gue lupa tuh dia siapa, tadi yang ngejual flexing tapi di ininya lucu. Nah itu mungkin ya untuk nyindir orang-orang seperti kayak TR, terus kayak Indra Kents, Doni Salmanan, kayak ya rekan-rekan orang-orang inilah. Nah justru nih ada anjir gue lupa, nanti coba gue cross check nanti. Nah namanya Bobby Saputra, gue baru banget ngecek. Nah lu bisa lah lu liatin dia gitu kan, dia memang flexing, dia memang ya pokoknya gaya hidup mewah, tapi dia tuh sebetulnya untuk menunjukkan bahwa ini tuh fake gitu, fake ya kan. Makanya udah nggak make sense gitu. Nah terus juga buat temen-temen nih, kalau mau investasi, kalau memang mainin saham atau kalian mau naikin di kripto, itu ya kalau bisa lu nggak usah semuanya lu jor-jorin gitu. Ya memang sih ini tuh benar-benar kayak memang permainan-permainan seperti ini tuh mengganggu banget psikolog ya, karena ini tuh kayak greget tuh, terus lu nggak terima kalah, dan lu kalau untung lu mau yang lebih gitu. Itu ada banget, psikolognya kena banget pasti. Dan ya sebaiknya lu kalau mau main ke arah-arah situ, lu benar-benar pakai duit sampah aja. Jadi lu kalau hilang lu tuh lu siap gitu loh. Makanya lu biar lu nggak usah terlalu kegoblok-goblokan banget gitu. Lu benar-benar apalagi sampai lu ngutang ya, bego kan. Makanya nah justru nih lu kalau main ini tuh benar-benar harus dengan yang cara ya emosional dan pikiran tuh sehat, sehingga lu benar-benar bisa menganalisis pasarnya gitu loh. Jangan lu pakai lu egonya doang, lu nggak terimanya doang, ya udah ujung-ujungnya lu kayak korban-korbannya Timothy sekarang nih.
Oke, mungkin cukup sekian konten gue kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga konten ini bermanfaat. Dan sampai jumpa di konten selanjutnya.